oleh hidup yang kekal. Saya bantah boleh? Wait, bentar. Kau mengatakan Yesus kepada utusan, sudah ada kata dunia dan upah mengikut percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Engkau Saya sedang bantah membantah. Wait, bentar lagi. Artinya, Gantian lah ya, gantian, kelamaan. Dikit lagi, kuliah. Oke. Dikit lagi, ya. Artinya, engkau mengaku Yesus utusan, tapi kau tak berdoa pakai nama Yesus. Di sini kelihatan bahwa engkau adalah serigala berbulu domba. Saya bantah Itu boleh? kamu. Silahkan. Oke. Jadi dengarkan kuping dibuka. Di situ ada 2 poin yang Anda kemudian putuskan. Yang pertama dunia, yang kedua adalah hidup kekal. Ingat, apa yang menjadi pembatasan di sana? Percaya kepada Yesus. Dunia harus percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu sesuai dengan perkataannya hanya utusan untuk domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya enggak? Kalau kau percaya, kau peroleh hidup yang kekal. Percaya enggak? Jantung pindah ke kanan. Nanti kalau saya tahu, Sabar saya jawab. dulu, sabar. Ya. Kamu percaya enggak kepada Yesus ketika dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Kalau kau percaya itu, kau peroleh hidup yang kekal. Kalau kau tidak percaya, kau mati kekal. Nah, kalau kamu percaya perkataan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, maka tolong tunjukkan dalilnya, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Saya tunggu, silakan. Baik. Ternyata beginilah kualitas sekelas yang dipanggil si Goldian Gurunda. Enggak dibantah dalilnya. Jawab dulu, nggak usah nyerang pribadi. Aduh, Oten. Jawab ya. Jawab. Ini saya jawab. Oke. Perhatikan. Saya tadi sudah mengatakan kata dunia. Ya, lalu si Juma ini masih tawaf. Pertama tadi saya katakan Yesus datang di Yerusalem di Israel. Tetapi mentok enggak di situ, tidak. Karena kenapa? Ini yang kedua kali pengulangan loh. Kayak ginilah kualitas kalau pengulangannya. Kedua, saya sudah katakan dia datang untuk dunia. Ada kata kunci pertama, dunia. Lalu kau mengarah kepada percaya beroleh hidup yang kekal. Kalau kau percaya kepada Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, engkau mengatakan bahwa yang keluar dari mulut Yesus itu kebenaran. Yesus mengatakan lu berdoa pakai nama gua. Pertanyaannya lu belum jawab. Kenapa lu tidak berdoa pakai nama Yesus? Jangan tawab ya. Kalau kamu punya duit, tawab ke Arab, jangan di Komal. Jawab. Kenapa kau tidak berdoa pakai nama Yesus? Wait, shut up, wait. Oke, saya jawab. Perhatikan. Jadi gini. Dikit lagi. Jadi kenapa kemudian saya tidak berdoa pakai nama Yesus? Kenapa? Karena saya bukan domba Israel. Coba. Yang diminta untuk berdoa pakai nama Yesus itu domba Bani Israel. Saya bukan serigala yang menyamar domba. Emang gue Kristen apa? Kau harus dudukkan perkara yang sedang kau ucapkan sendiri. Jangan kau jilat anusmu sendiri. Itu nggak bagus. Oke? Kau sendiri yang mengatakan dunia harus percaya. Percaya apa? Percaya Yesus. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya kan enggak? Percaya. Ya kalau percaya bubar Kristen. Karena dia mengaku dengan mulutnya, aku. Dan ucapan siapa yang berdoa pakai namaku itu adalah rangkaian yang diberikan kepada orang Israel, bukan kepada Kristen. Kalau kau percaya ucapan Yesus, kau akan hidup kekal. Bahwa dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pertanyaan saya, ini yang kedua kalinya. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus dari mulutnya. Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Untuk mematahkan argumentasi saya. Bahwa Yesus mengaku hanya untuk Bani Israel saja. Ayo. Tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Diutus. Di mana Yesus katakan, aku diutus. Aku diutus. Itu di mana? Silakan. Baik.
Ntar dulu ya, teman-teman yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layarnya dan lempar love orange serta posting ulang ya. Dan di sini juga sudah ada Bang Handi dan Boru punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk teman-teman Kristen ataupun non Muslim yang hadir di sesi live kita siang hari ini. Oke, ya langsung saja. Wah, ngopi dia kabur. Waduh, disuruh jawab malah ngopi dia kabur, teman-teman. Harus dia cari dalilnya pengakuan Yesus, aku diutus Ya, kepada bukan seluruh kabur umat tuh manusia. dia. Udah, kau diam. Dalil. Kau Oke, diam. jawab ya. Ya, kau diam. Jadi manusia seperti Zuma ini, saya berpikir, nanti pakai dalil, jangan potong ya. Jadi dalam pikiran Zuma ini, 2 tambah 5, 10. Tidak bisa 7 tambah 3, 10. Beginilah cara pikirnya sekelas Gurunda Goldian. Karena kenapa? 9 tambah 1 nggak bisa 10. Harus 2 tambah 5 yang 10. Maka yang ngotot dalil. Sementara saya sudah memberitahukan bahwa Yohanes 3 ayat 16 ada dunia. Kau ngotot untuk membenarkan narasimu, kau ngotot harus ke Israel. Saya sudah katakan, Yesus itu datang di Israel. Tetapi ketika ada Yohanes 3 ayat 16 jelas. Kedua, Yesus, engkau mengatakan kebenaran yang keluar dari mulut Yesus. Yesus mengatakan pergilah. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Artinya Yesus itu buat dunia. Itu dalil, ya. Kalau kau mengatakan mulut Yesus yang mengatakan Alkitab itu wahyu dan ilham. Supaya kamu tahu. Karena cara berpikirmu 2 tambah 5 cuman 10, 10 cuman itu tok, begitulah cara berpikirmu kepada Alkitab. Maka engkau mengatakan kebenaran yang keluar dari mulut Yesus. Sampai sekarang kau bertakiyah karena saya bukan serigala domba. Kau kenapa berdoa tidak pakai nama Yesus? Saya bukan domba. Lalu kenapa Yesus itu buat dunia dalam Yohanes 3:16? Jawab. Gurunda belum dijawab sama Sia sampai sekarang. Sudah bilang, karena intinya gak nyambung. Gak nyambung. Sudah diem dulu bro, diem dulu. Gak nyambung kamu Goldian. Pertanyaan Gurunda belum dijawab. Pertanyaan saya. Oke, lanjut. Saya sudah jawab. Yesus Pertanyaan itu buat saya. dunia. Yesus buat dunia. Tidak ada dikatakan buat dunia. Aku diutus Yohanes untuk dia itu 3 nggak ada. ayat 16. Nggak ada. Itu Yohanes 3 terkait ayat 16. giliran saya. Dengarkan. Itu percakapan Yesus kepada murid-muridnya. Di antaranya adalah Nikodemus pada saat itu. Kau jangan mengatakan Cuma kau ngarang cuy. Kau ngarang cuy. Nah inilah kalau serigala ya, nyamar-nyamar pengikut Nabi dari Israel, padahal mereka adalah serigala. Jadi gini, Yesusnya mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu dulu. Sedangkan dia mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu masih tanda tanya. Karena itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Nanti kita bahas itu. Lagian kalau dikatakan pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Murid yang dimaksud di situ adalah Bani Israel. Coba kamu lihat dalam Yohanes 10 nomor 16. Masih ada lagi dombaku di luar daripada aule. Daripada taman ini. Daripada di Yerusalem ini. Halaman Yerusalem ini. Masih ada domba yang dimaksud di situ lagi-lagi Bani Israel. Yang dihempaskan, yang dihembuskan ke seluruh penjuru mata angin sepertiga dari mereka. Jadi bukan keluar jadi serigala, jadi domba. Mana bisa serigala jadi domba? Gak bisa. Jadi yang saya minta adalah pengakuan dari Yesus sendiri. Pengakuannya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah domba Israel sudah berserak ke seluruh penjuru bumi? Ya. Maka murid-muridnya disuruh mengejar sampai ke ujung bumi. Murid-murid yang berasal dari Bani Israel. Paham di situ? Saya masih minta dalil. Tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bantah dalil ini, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Baik.
Aduh, ampun dah. Oke, baik. Kita telanjangi si Juma hari ini. Ya, semoga kamu nggak nginap di rumah sakit. Kamu minta dalil. Buka telingamu, pakai pikiranmu dengan normal, supaya kau menjadi manusia yang normal. Yohanes 3, ini dalil ya. Buka kupingmu. Yohanes 3 ayat 16. Yang berbicara di sini adalah Yesus. Ya. Berbicara di sini Yesus. Ya, karena bunyinya karena begitu besar kasih Allah. Di sini konteks ini yang keluar ini dari mulut Yesus. Ini percakapan Yesus dengan Nikodemus. Terus sampai ke bawah. Yesus berbicara. Dalil dari mulut Yesus keluar. Buat apa? Buat dunia. Simak. Kamu nanti kalau udah mau tidur, baca baik-baik itu percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yesus mengatakan anak manusia itu anaknya yang tunggal, mengaruniakan anak yang tunggal. Yesus mengakui dia buat dunia. Ya, kau minta dalil mulut Yesus mengatakan buat dunia, nih buat dunia. Orang cacat berpikir, perhatikan. Ini buat dunia. Ya. Tapi saya berharap, satu harapan saya, semoga kamu sampai ke liang kubur kamu Islam, supaya kau tahu. Aduh. Lebay. Nggak tahu dia. Ditanya apa, dijawab apa, Gurunda? Lebay. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ya, naik lagi ya. Lebay kali dia. So pintar dia. Hebat kali. Padahal Yesus mengatakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga telah menganuriakan kemudian Yesus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepada Yesus. Orang Indonesia boleh nggak percaya kepada Yesus? Boleh. Boleh. Percaya kepada Yesus maksudnya percaya kepada ucapan Yesus bahwa dia utusan untuk Bani Israel. Bukan maksudnya percaya kepada Yesus menuhankan Yesus. Itu orang gila namanya. Percaya kepada Yesus ya percaya kepada ucapan Yesus. Apa ucapan Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya sudah percaya. Jangan kau tidak percaya sama dia. Kalau kau percaya kepada Yesus, kalau dunia percaya kepada Yesus, dulu di luar Bani Israel akan percaya bahwa Yesus utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi untuk umat Israel. Dan Israel percaya kalau Yesus itu diutus untuk diri-diri mereka. Itu baru betul. Bukan percaya kepada Yesus lantas kemudian menyembah Yesus. Itu koplak namanya. Koplak. Tuyul. Memang dunia harus tahu. Makanya umat Islam tahu. Di mana-mana umat Islam tahu. Yesus itu utusan untuk Bani Israel. Bukan untuk Bani Kampret. Kalau kamu mau bahas Matius 28 itu beda materi. Kalau Matius 28 saya bisa buktikan kalau itu bukan Yesus. Tapi kalian harus kuat. Argumentasi kamu harus kuat. Penguasaan Bibelmu harus kuat. Karena saya akan pindahkan otakmu ke tumit. Tumitmu pindah ke otak. Ginjalmu pindah ke dada. Jantungmu pindah ke pinggung. Tidak ada itu. Dunia harus tahu. Dunia harus percaya. Lah, dalilnya di dalam pengakuan Yesus Yohanes 14:31. Apa kata Yesus? Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa. Dunia harus tahu Yesus itu selalu mengasihi Bapa dan selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk ia kerjakan. Berarti dia adalah hamba yang taat.
hamba yang soleh, berarti dia adalah muslim. Berarti dunia harus tahu Yesus adalah muslim sejati. Baca itu. Dunia harus tahu kalau dia adalah anak soleh. Dunia harus tahu kalau dia adalah orang mukmin. Dunia harus tahu kalau dia adalah muslim, hamba yang senantiasa berserah diri kepada Tuhannya. Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa senantiasa mengasihi aku, tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan untuknya. Yesus orang soleh. Dunia harus tahu itu. Jangan dunia harus tahu dia adalah Tuhan. Kau mengajarkan hal yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Selalu saja Yesus manusia, kau paksa dia menjadi Tuhan. Makanya kau diusir tendangan penalti nanti. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, yang sedikit menguasai Bible suruh naik, jangan mulut besar. Oke, siap Gurunda. Kira-kira itu ya teman-teman materi yang disampaikan Gurunda. Silahkan teman-teman Karasten ini yang merasa cukup saja ilmunya dalam penguasaan Bible bantah yang disampaikan Gurunda. Oke, sebelumnya saya sapa dulu Bang Green. Habis ini Abang Kristen kan tapi Bang Green. Oke. Dari sekte mana Kristennya? Hah? Dari sekte mana? Saya pengikut Yesus. Oke, siap. Kristen dari sekte pengikut Yesus. Oke, silakan Bang Green bantah argumen Gurunda. Cuma teman-teman stay tune di sini. Pertama, saya mau tanya, Gurunda ini percaya Alkitab nggak? Ya kan? Pertama. Percaya. Baru dijawab. Biblemu itu surat Alkitab. kabar. Percaya. Ya, percaya Alkitab ya. Berarti setiap firman yang ada di dalam Alkitab, Gurunda ini percaya. Berarti dia Kristen juga ini. Saya percaya juga. kitabmu Sebentar, itu saya kan surat nanya kabar dulu. dari pewarta. Udah, Dia jangan kau percaya paksakan. mengimani atau enggak gitu kan? Saya percaya, saya tidak beriman. Saya percaya. Kalau Bedakan Anda beriman tidak dengan percaya. Kalau Anda tidak beriman, tidak bisa memakai ayat Alkitab. Oh, tidak bisa. Untuk- Surat kabar juga saya pakai untuk referensi karya ilmiah. Oke. Saya jelasin. Ya, silakan. Ketika domba-domba Yesus datang untuk domba-domba Israel, itu betul. Pertama-tama Yesus datang untuk domba-domba Israel kepada kaum yang Suaranya kecil, Dek. ya. Suara saya kecil ya. Lagi Bang Green. Tapi di telinga saya cukup sih. Tambahin dikit lagi ya. Deketin HP-nya ke mulut. Oke, sebentar. Nggak, soalnya hujan di sini, Dek. Oh, siap Yang Gurunda. bagus, oke. Pertama, Bagus. Yesus datang untuk domba-domba Israel. Pertama-tama betul Yesus diutus kepada kaumnya karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Pertama-tama kita paham dasar itu dulu. Tetapi sebagai seorang juru selamat, dia tidak hanya datang untuk domba-domba, pertama-tama kepada domba Israel, tetapi juga kepada semua orang. Oleh karena itu, barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah yang bisa memberikan hidup yang kekal? Itu adalah Allah sendiri. Sehingga pemahaman jika berhenti sampai kepada domba-domba Israel, sesungguhnya ini adalah orang-orang hatinya picik, hatinya kosong, hatinya hanya membaca ayat-ayat di penggal-penggal, kemudian diambil kesimpulan tanpa melihat merah dari awal sampai akhir kejadian. Karena kalau kita mau mengkontradiksi Alkitab, kita harus paham bagaimana ayat-ayat konteks itu bekerja. Dia tidak cukup untuk Oke, bicara tentang udah, Bang? domba Israel, Udah? tapi dia berbicara kepada seluruh Bang, dunia. sekarang Karena bukan hari Minggu. setiap orang, sebentar saya dulu Oke. ini supaya mantap ini. Ya 15 detik lagi ya. Ada Jangan kepanjangan. Bukan dari Minggu sekarang. yang hatinya sudah dikuasai oleh kepicikan dan hatinya telah dikuasai oleh iblis sesungguhnya yang datang untuk membutakan mata hatinya Yang keluar dari gua tuh. comotan-comotan Udah dilempar itu aja ke saja. kuburan orang ini. Jadi, Oke, Bang ya. Bang. Ngapain dibiarkan? Berapa lama? Lemparkan ke kuburan kalau dia nggak mau didiskusi. supaya setiap orang yang percaya Lempar ke neraka. Udah. Jadi anak-anak saya sekalian yang dibawa, kalau ada pendusta mengajarkan Yesus itu adalah satu-satunya yang memberi hidup kekal, itu bohong. Silakan arahkan pandangan kalian
ke dalam kitab Matius 21 nomor 31. Yahya Pembaptis memberikan hidup kekal kepada pesundal dan pemungut cukai. Dah, oke. Gaulian. Jadi kalau Ini ada tadi penyesat-penyesat akun saya kena seperti peringatan. itu, tampar mulutnya ya. Ya, tunggu dulu, Ya. sabar dulu Nah, ya ini ya. giliran saya, Kuclu. Iya. Kau jangan kabur, dengarkan. Dengarkan saya. Kau tadi sudah melakukan penipuan yang sangat dahsyat dengan mulut kau itu. Yesus itu mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Saya cari datanya mana Yesus mengaku, aku diutus. Justru dunia harus percaya kalau Yesus itu utusan untuk Bani Israel. Dunia harus percaya Yesus itu utusan untuk Bani Israel. Israel harus percaya Yesus itu utusan untuk diri mereka. Tidak ada ucapan Yesus aku diutus untuk seluruh umat manusia, nggak ada. Dunia harus tahu kalau Yesus itu utusan kepada Bani Israel. Jangan kau katakan dia utusan untuk seluruh umat manusia. Saya masih butuh dalil. Tunjukkan dalilnya. Kalau kau sebut Yohanes 3:16, kuclu, itu tidak mengatakan bahwa dunia harus mengaku aku mengutus Yesus untuk seluruh dunia. Enggak ada. Dunia harus percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu Mesias untuk Bani Israel. Itu yang betul. Itu yang betul. Makanya ketika ada orang di luar Israel datang kepada dia, seorang perempuan datang kepada dia, Yesus menyebutnya asu. Usir dia. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Tidak pantas roti yang disediakan untuk Israel diberikan kepada asu. Wanita Kanaan itu kemudian berkata, betul Yesus, tetapi bukankah asu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Berarti orang di luar Yahudi dan Yesus sendiri sepakat kalau mereka adalah asu. Kau siapa rupanya? Hah? Asu kurap kau? Orang yang hadir bertemu langsung dengan Yesus aja diusir, apalagi ente. Dan Anda harus tahu, yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Tidak ada domba makan babi. Paham? Yang makan babi itu serigala. Kaulah itu. Enak-enak aja ngaku pengikut Yesus. Pret. Yesus harus dipercaya mulutnya kalau dia itu hanya utusan bagi Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tuh. Jadi jangan kau nipu-nipu di sini. Dunia. Apa dunia? Kenapa dunia? Dunia harus percaya kalau Yesus Mesias hanya untuk Bani Israel. Itu baru betul. Paham sampai sini? Pertanyaan saya samamu, kenapa wanita Samaria yang bertemu langsung dengan Yesus, yang kemudian percaya kepada Yesus, kalau dia itu Yesus adalah Mesias, kenapa Yesus menyebutnya asu? Ayo, tanya dulu kau. Jawab itu. Baik. Panjang kali lebar. Bentar, gantian dulu Bang. Bentar dulu, Anda diam dulu ya. Oke, dijawab ya. Baik. Sebelumnya teman-teman yang di bawah jangan lupa tap-tap layarnya. Komal kita mulai goncang gini nih. Supaya nggak kabur-kaburan juga Oten. Mulai goncang, jangan lupa tap-tap layarnya. Silakan ya. Jangan macam khotbah sekolah minggu dan jangan kabur. Enggak. Jawab. Iya, soalnya cuma lama. Jangan kau bilang khotbah, cuma lama saya diam.
Kita lihat manusia penipu Ada satu yang ini. kabur Siapa yang mungkin penipu? diturunin Ya. bisa. Ya, kita lihat manusia penipu ini bagaimana dia menipu ayat Alkitab. Pertama, ya dia minta dalil. Kau jangan dulu bikin pertanyaan kedua, selesaikan satu. Kalau kau laki-laki, kecuali kalau kau waria, nggak apa-apa. Perhatikan. Tadi minta dalil. Tadi saya ke band ya, saya naik lagi nih. Perhatikan, kamu meminta dalil di mana Yesus mengatakan Lu dinaikin. Hah? bahwa supaya setiap orang itu berada di dunia, di belahan dunia. Lalu kau ngotot Yesus hanya untuk utusan Bani Israel. Sementara di ayat lain Yesus mengatakan buat dunia, supaya setiap orang, itu kunci yang ketiga. Setiap orang ada di dunia. Di sini letak ketidakmampuanmu menelaah Alkitab. Lalu kau katakan kami penipu, kau penipu. Bukti nyata dunia percaya Yesus Tuhan. Oke? Lalu perhatikan Matius 16 ayat yang 18 membuat jemaat baru. Kita lihat prakteknya. Di dunia percaya nggak? Jemaatnya ada nggak di dunia ini? Ada. Banyak nggak? Banyak. Supaya kita kelihatan teman-teman, penipu satu ini yang dikatakan Gurunda. Supaya kita lihat, jelas kalimat dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata di situ Yesus. Yang dikerjakan Yesus beroleh hidup yang kekal. Engkau tadi mengatakan Yesus utusan, kebenaran keluar dari mulut Yesus. Engkau mengatakan kenapa kau tak berdoa, saya bukan domba. Lalu kau ngotot Yesus hanya utusan. Kalau Yesus utusan, ya Kristen dunia tahu itu, terima. Tapi Kristen dunia juga berdoa kepada Yesus pakai nama Yesus. Kepercayaan yang kau punya itu setara dengan kepercayaan yang dipunya iblis. Iblis tidak berdoa kepada Yesus. Iblis percaya nggak anak Allah, Yesus percaya. Maka setara engkau dengan iblis. Maka engkau penipu. Jadi teman-teman Islam, kalau mau tinggalkan Islam secepatnya, mumpung nyawamu masih ada. Menjawab dia nih. Cuma Loh, Yohanes 3 jelas ada dunia, bentar, Bang. ada setiap orang. Jelas Oke, kalimatnya. udah ya. Yesus itu untuk dunia, bentar dikit lagi. Yesus di situ dikatakan, Yesus yang mengatakan, itu buat dunia. Setiap orang. Setiap orang ada di mana? Di bawah kolong langit, di bawah bumi. di dunia ini bukan hanya orang. Artinya kan jelas kalimatnya supaya setiap orang. Kau jangan pelintir ya. Manusia penipu kayak kamu, saya si Juma ini harus memang ada mengikuti. Udah plan pick ini mah. Enggak, kau diam Hendy. Itu fakta. Tahu yang Udah ya. Kau diam. Kita fokus substansi. Diam kau. Itu data. Oke. Yohanes 3:16. Ya udah. Itu juga dikatakan. Oke, gantian. Ada setiap orang ada dunia kali ini. Udah. Yang mengatakan itu Yesus. Sama sih lu mute. Nih. Udah. Silakan Guru. Halilintar. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya orang yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Hei Yesus! Ya paman, kamu itu diutus untuk siapa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Wajib percaya itu koplak. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, bukan kepada gereja, kepada Yesus. Halilintar. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya dong kepada Yesus. Ah, kau ini.
Mana dalilnya? Kau plesetin tadi dalil itu. Bahwa setiap orang yang percaya kalau dia diutus untuk seluruh dunia. Mana dalilnya? Setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa. Maka yang harus menjadi patokan kepercayaan dunia itu Yesus. Yesus, sini lu sus, aku traktir kopi lu, duduk. Duduk. Apa bos? Gue mau tanya. Lu dari mana? Dari langit bro. Oh, turun ke bumi untuk siapa? Hah? Untuk siapa kau diutus ke bumi? Untuk umatku bangsa Israel. Oh gitu. Jadi kamu ada pernyataan di Bibelnya orang-orang aliteng itu. Kalau kau hanya untuk Bani Israel. Ada. Tapi kenapa dibilangnya dia juga untuk kau dia untuk dia? Oh itu mas serigala. Nanti akan aku usir mereka. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermujizat bernubuat mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku akan tendang bokongnya ke neraka. Enyahlah kalian semua. Kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa Yesus tidak mengenal kau? Woi, kenapa Yesus tidak mengenal kau? Karena kau bukan domba dari Israel. Koplak. Kau itu serigala. Kau itu serigala. Bukan domba. Kau paham gak yang dimaksud domba itu? Kau baca Yeremia 50 nomor 17. Yakub adalah domba. Berarti anak Yakub anak-anak domba. Cucu Yakub cucu-cucu domba. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Coba tunjukkan dalil kepada saya. Tunjukkan, bantah ucapan Yesus. Bantah ucapan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan dunia harus tahu itu. Dunia harus tahu kalau aku adalah utusan untuk domba yang sesat dari umat Israel. Siapa yang percaya kalau aku adalah utusan untuk domba yang hilang dari umat yang sesat dari umat Israel, maka mereka tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami percaya dia itu adalah utusan untuk domba sesat bagi Bani Israel. Kau percaya kalau Yesus untuk seluruh manusia? Mana dalilnya? Mana? Sok pintar kalau ngomong minta dalil cuman ngutip. Itu dunia. Setiap orang yang percaya kalau dia itu utusan bagi Bani Israel, bukan percaya kalau dia itu untuk diutus seluruh manusia. Koplak. Otak kau itu sudah bernanah rupanya. Seluruh dunia, setiap manusia harus percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Mesias untuk umat Israel. Kalau kau bantah itu, kasih dalil. Itu loh pengakuan Yesus loh. Apa? Tadinya aku diutus untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tapi karena krisis moneter, maka sekarang aku diutus untuk seluruh manusia. Mana dalilnya? Koplak. Kau cuma menipu di sini, mending kau ke neraka saja. Tunjukkan dalil. Kalau tidak ada dalil dari serigala ini, lemparkan ke neraka. Ngapain dia di sini bohongnya orang? Oke ya, kau mau kasih dalil ya, atau dilemparkan? Kalau tidak ada dalil, lemparkan ke neraka. Biar dia cuci kloset di neraka saja. Jangan di sini. Oke ya, pertama kali yang kau tunjukin dalil ya. Kalau nggak mau dilemparkan ke neraka. Macet. Mulut besar. Perhatikan. Coba lihat, dengarkan narasinya coba. Kayak pintar kan? Kau diam dulu. Diam. Usir. Lonte, anjing waria, diam. Marah-marah dia. Marah-marah Gurunda, nggak pakai dalil, marah-marah. Kalau dia itu mau belajar, gak apa-apa, kita layani sampai 2 tahun diskusi di sini, gak masalah. Ini sudah bahlul, tak ada dalil, sok pintar, nyerang pribadi, koplak. Mending kau ke gereja, setiap ada kau sedot itu sapiteng di sana, daripada kau nggak berfungsi sama sekali. Penipu. Nggak ada. Kalau saya sudah kasih kau kesempatan 2-3 kali, kalau lu itu bagus, sopan, ya mau belajar, oke lah. Tapi kalau gayamu kayak gitu, siapa yang mau dengar iblis bicara? Bawa-bawa Islam lagi. Maaf bang, aku Islam bang.
Turunin Oke, aja, Bang. waalaikumsalam. Saya turunin dulu ya, teman-teman yang Islam. Oh ya, untuk teman-teman Muslim jangan multiges dulu. Kolom di sini buat teman-teman Oten yang merasa cukup paham akan Bibelnya ya, nggak seperti Sia dan Mukundo tadi ya. Bro Yudi, Islam Kristen? Waduh, nggak bisa ini doubling Bro Yudi. Lanjut, Gak ada Bro Nda. dalil kan? Gak ada dalil. Mau gimana? Apa yang ingin kau sanggakan? Yesus, wanita Samaria, wanita Kanaan aja datang ke Yesus. Minta tolong loh, hanya untuk sekedar menyembuhkan anaknya, bukan jadi pengikut. Menyembuhkan anak aja pun, Yesus minta wanita itu diusir. Apalagi ente, perut penuh dengan daging babi di dalam mau datang ke Yesus. Mana bisa? Nggak bisa. Kalian itu tame, najis. Orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk jadi bahan api neraka. Yesaya 66 nomor 17-18. Semua orang pemakan babi akan dihanguskan dengan api. Mampus. Sok paten. Di mana nih Romo Kulawan? Pintar kagak, sombong iya. Udah ayo, Kristen yang sedikit agak berilmu lah. Jangan kosong tapi sombong, itu nggak bagus. Tambahan juga Gurunda, Siap. untuk khusus bangsa Israel itu juga diterangkan di Matius 10:5-6. Kedua belas Maut itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Enamnya, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu mantap. Oke. Apalagi? Izin Gurunda nyapa yang baru bergabung ya. Halo, ada Dian dan Kalina Sada. Selamat siang. Apakah Anda Karasten yang cukup paham Bible? Oke. Kita harus uji dulu. Oke, silakan Kalasani Lida ya. Bantah apa yang disampaikan Gurunda. Silakan Kalasa. Sorry, kebetulan saya baru masuk. Narasinya saya belum dengar. Eksekutor, judulnya Eksekutor Salib Pahlawan. Apa maksudnya? Maksudnya bagi iblis yang Dari Bapak. Jadi jangan ngarang kamu semua. Oke, saya bantah. Nggak usah terlalu panjang. Penipu kayak kau tuh nggak usah dibiarkan. Nah gini, kata Yesus dalam data yang kamu bawa itu, dia katakan gini, Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memberikan nyawaku. Tidak seorang pun mengambil daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Kau baca doanya Yesus di Lukas 20, Lukas 22. Apa katanya? Apa kata Yesus? Bapak, biarkanlah cawan ini berlalu Bapak. Tapi bukan atas kehendakku. Bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Jadi kalau Yesus mengatakan, dan aku bisa memberikan nyawaku sesuai dengan kehendakku, tapi kan bukan atas kehendak Yesus, harus kehendak daripada Bapa. Ada nggak Bapak berkehendak agar orang benar itu dibunuh untuk menggantikan orang jahat? Tak ada. Nah sekarang saya bantah dalilmu. Lihat, baca Markus nomor 31. Apa yang tertulis di dalam menggantikan orang jahat? Tak ada. Nah sekarang saya bantah dalilmu.
Lihat, baca Markus. Dan orang yang benar ingin dibunuh, maka Tuhan berencana yang dibunuh itu adalah orang yang jahat, orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, supaya menyelamatkan orang benar. Kenapa dikatakan menebus orang yang banyak? Karena Yesus akan datang kedua kalinya menjadi hakim, menyelamatkan orang-orang yang tidak percaya kepada si palsu. Dia akan datang turun ke bumi, menyelamatkan orang banyak. Maka orang yang menggantikan dia harus kemudian menderita kemudian sebagai korban pengganti. Sebab Yesus akan turun kedua kalinya untuk orang yang banyak, menyatakan kebenaran bahwa sebenarnya yang dibunuh itu bukanlah dirinya. Nah, sekarang mari kita lihat. Ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah Yesus,